Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 pada hari ini akan memaparkan materi terkait dengan konsep dan peran perilaku organisasi. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Next. Dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Komang Sumadi Putra dengan nomor absen 13. Rekan saya. Perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Wijaya Kusuma dengan nomor absen 26. Dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Abi Sudarsana dengan nomor absen 35. Next. Ada pun beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama itu ada organisasi dan manajemen. Yang kedua, keterlibatan peran manajer. Yang ketiga, mendefinisikan perilaku organisasi. Yang keempat, peran perilaku organisasi. Yang kelima, beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Yang keenam, perubahan pada tingkat individu. Yang ketujuh, perubahan pada tingkat kelompok. Yang kedelapan, perubahan pada tingkat organisasi. Yang kesembilan, dasar motivasi organisasi. Yang ke-10 tipe pola motivasi. Yang 11 pola motivasi, konsekuensi dan syarat. Yang ke-12 kepuasan sosial dan hubungan kelompok primer. Next. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu organisasi dan manajemen. Organisasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki struktur, aturan, dan sistem yang mengatur bagaimana aktivitas dikelola. Adapun ciri-ciri dari organisasi, di sini ada 4. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, terdiri dari sekelompok orang. Yang ketiga, memiliki struktur dan sistem kerja yang jelas. Dan yang keempat, adanya koordinasi dan pembagian tugas. Next. Kemudian ada jenis-jenis organisasi. Di sini ada organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Atau organisasi yang memiliki struktur bagan yang menggambarkan hubungan kerja, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antar pejabat dalam suatu organisasi. Kemudian ada organisasi informal itu adalah struktur sosial yang saling terkait yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Ini adalah gabungan dari perilaku, interaksi, norma, hubungan pribadi, dan profesional. Organisasi informal ini terbentuk secara spontan berdasarkan hubungan sosial, contohnya itu adalah komunitas dan juga kelompok teman. Next. Kemudian di sini ada manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di sini, next, next, next. Di sini ada beberapa fungsi manajemen. Di sini ada 4. Yang pertama adalah sebagai perencanaan atau planning, di mana menentukan tujuan dan cara pencapaiannya. Kemudian yang kedua, pengorganisasian atau organizing, menyusun struktur organisasi dan juga pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga itu adalah pengarahan atau leading, yaitu untuk memotivasi dan juga untuk mengarahkan anggota organisasi. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah pengendalian atau controlling, yaitu untuk mengevaluasi hasil kerja selama beberapa periode. Gitu. Next. Nah, di sini ada 3 tingkatan manajemen, yaitu ada manajemen puncak, menengah, dan bawah. Manajemen puncak itu adalah pemimpin tertinggi yang menentukan strategi organisasi. Contohnya itu adalah CEO dan juga direktur. Kemudian ada manajemen tingkat menengah, yaitu yang menghubungkan kebijakan manajemen atas dengan pelaksana. Contohnya itu adalah manajer departemen. Kemudian ada manajemen tingkat bawah, yaitu
yaitu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas harian. Contohnya itu adalah supervisor dan kepala tim. Next. Kemudian di sini hubungan antara manajemen dalam organisasi. Nah, yang pertama itu manajemen membantu organisasi berjalan secara efektif. Organisasi menyediakan struktur sedangkan manajemen itu mengatur bagaimana sumber daya dikelola untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua itu organisasi sebagai wadah, manajemen sebagai pengelola. Organisasi adalah tempat di mana sekelompok orang bekerja sama, sedangkan manajemen itu bertanggung jawab untuk mengatur, mengarahkan, dan juga untuk mengendalikan jalannya organisasi. Yang ketiga, bagaimana manajemen membentuk struktur organisasi. Manajemen membentuk pembagian tugas dan bertanggung jawab dibagi dalam organisasi. Struktur organisasi yang baik akan mendukung efektivitas manajemen dalam menjalankan fungsinya. Nah, singkatnya saja, organisasi itu adalah wadahnya, sedangkan manajemen itu adalah alat yang membuat organisasi dapat berjalan dengan baik. Keduanya tidak dapat dipisahkan jika ingin mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Seperti itu. Next. Di sini ada keterlibatan peran manajer. Manajer sebagai seorang yang mengkoordinasikan kegiatan atau pekerjaan baik antar kelompok, orang, dan juga lain sebagainya, guna mencapai tujuan organisasi, memiliki peran penting bagi keberhasilan organisasi, yaitu terletak pada kebutuhan akan koordinasi, kendali, dan perbaikan kinerja melalui komunikasi yang harmonis. Untuk melakukan tugasnya, maka manajer itu harus mempunyai keahlian manajemen, yaitu keahlian teknikal yang mencakup pengetahuan dan keahlian dalam bidang khusus seperti komputer, akuntansi, dan juga lain sebagainya. Dan juga ada keahlian tentang orang, yaitu kemampuan untuk mau bekerja sama dengan baik dengan orang lain, dan keahlian konseptual, yaitu keahlian untuk berpikir dan berkonsep tentang segala sesuatu yang rumit sekalipun. Next. Kemudian untuk materi selanjutnya itu adalah mendefinisikan perilaku organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang yang diatur secara sengaja untuk memiliki tujuan atau visi misi yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan organisasi tersebut menggambarkan hasil yang harus dicapai dalam jangka pendek untuk mewujudkan visi jangka panjang. Karena di dalam organisasi terdiri dari sekumpulan orang yang berperilaku, maka lahirlah ilmu perilaku organisasi. Perilaku organisasi sebagai sebuah studi yang menyelidiki bagaimana perilaku antar individu, antar kelompok, serta struktur mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh perilaku dalam organisasi tersebut. Next. Kemudian ada peran perilaku organisasi. Di sini yang pertama itu adalah pemberdayaan individu. Orang-orang yang memasuki kelompok dan organisasi dengan karakteristik tertentu mempengaruhi perilaku mereka. Karakteristik yang dimaksud dapat berupa kepribadian, persepsi, nilai, dan juga sikap. Kemudian yang kedua itu adalah motivasi. Motivasi itu ada dalam diri seseorang sebagai dorongan dan keinginan dalam wujud niat, harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai sehingga bisa berperilaku tertentu. Yang ketiga itu adalah pemberdayaan. Pemberdayaan artinya manajer sedang menempatkan karyawan yang berwenang terhadap apa yang mereka lakukan. Manajer di sini melakukan fungsi pengendaliannya dan karyawan dituntut untuk bertanggung jawab akan pekerjaannya. Yang keempat itu ada perilaku etis. Etika merupakan norma dan standar perilaku ketika berinteraksi dengan orang lain. Akuntan merupakan profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat, sehingga dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan harus menjunjung tinggi etika. Untuk itu, dikenal istilah kode etik, yaitu etika yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus sebagai aturan main. Aturan main sebuah profesi dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Nah, perilaku organisasi memiliki peran yang sangat besar dalam kesuksesan organisasi. Dengan memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, efisien, dan juga produktif. Next. Untuk materi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu mengenai beberapa hal penting dalam perilaku organisasi, yang dimana terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu ada teori peran,
Yang dimana peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari individu sesuai dengan posisi mereka dari suatu konteks sosial. Dalam organisasi, peran ditentukan secara eksplisit melalui aturan dan hukum yang mengatur hak, tugas, serta kewajiban individu. Nah, peran membantu dalam koordinasi dan spesialisasi kerja sehingga organisasi dapat berjalan secara efektif dan selain itu, identitas dan perilaku individu dalam suatu peran sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial yang mereka terima. Kemudian yang kedua, yaitu ada struktur sosial. Yang dimana struktur sosial dalam organisasi adalah sistem hubungan dan interaksi antara individu yang mempengaruhi komunikasi, tugas, dan tanggung jawab. Dalam organisasi, manusia bertindak berdasarkan pola yang berulang dan saling berhubungan. Nah, untuk memahami perilaku manusia dalam organisasi, penting untuk mempertimbangkan konsep masyarakat dan budaya. Struktur sosial juga mencerminkan kesinambungan antara kompleksitas hubungan antar individu dalam suatu institusi. Kemudian yang ketiga yaitu ada budaya. Budaya merupakan sistem kepercayaan, nilai, dan norma yang mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat atau organisasi. Budaya tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat karena menjadi pedoman hidup yang membentuk pola perilaku manusia dalam organisasi. Budaya ditanamkan melalui dua proses utama, yaitu seleksi dan sosialisasi. Nah, menurut Hofstede, budaya nasional memiliki 4 dimensi utama. Yang pertama yaitu adalah jarak kekuasaan, yang artinya sejauh mana ketimpangan kekuasaan diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, uh, yaitu penghindaran ketidakpastian, yaitu di mana tingkat kenyamanan individu dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Kemudian yang ketiga yaitu ada maskulinitas versus feminitas, yaitu perbedaan nilai-nilai masyarakat yang lebih menekankan kompetisi dan materi dibandingkan dengan kepedulian dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu ada individu versus kolektivisme, yaitu fokus pada kepentingan individu dibandingkan dengan loyalitas terhadap kelompok. Kemudian yang keempat itu adalah komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi adalah tingkat keterikatan karyawan terhadap organisasi dan keinginannya untuk tetap menjadi bagian darinya. Komitmen ini mencerminkan loyalitas dan keterlibatan individu dalam mencapai tujuan perusahaan. Karyawan dengan komitmen tinggi cenderung lebih loyal dan termotivasi untuk berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Bisa di next. Berikutnya saya akan membahas mengenai perubahan pada tingkat individu. Yang dimana terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah perbedaan individu, yaitu orang-orang yang memasuki kelompok dan organisasi dengan karakteristik tertentu mempengaruhi perilaku mereka. Karakteristik yang dimaksud dapat berupa kepribadian, persepsi, nilai, dan sikap. Karakteristik ini sebenarnya tetap utuh ketika menggabungkan diri ke suatu organisasi, namun ada kemungkinan bahwa organisasi dapat menimbulkan perubahan terhadap diri individu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada motivasi, yang dimana motivasi ada dalam diri seseorang sebagai dorongan dan keinginan dalam wujud niat, harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai sehingga bisa berperilaku tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pemberdayaan, yang artinya manajer sedang menempatkan karyawan yang berwenang terhadap apa yang mereka lakukan. Manajer di sini melakukan fungsi pengendaliannya dan karyawan dituntut untuk bertanggung jawab akan pekerjaannya. Dan yang terakhir, yaitu ada perilaku etis, yang dimana etika merupakan norma dan standar perilaku ketika berinteraksi dengan orang lain. Akuntan merupakan profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat, sehingga dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan harus menjunjung tinggi etika. Untuk itu, dikenal istilah kode etik, yaitu etika yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus sebagai aturan main sebuah profesi dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Bisa di next.
Materi berikutnya yaitu mengenai perubahan pada tingkat kelompok, yang dimana terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu adalah kolaborasi dan kerjasama, yang dimana keberhasilan dalam pekerjaan bergantung pada kemampuan berkomunikasi, berpikir, berpikir kritis, belajar, dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, hubungan yang baik dalam suatu tim menjadi kunci utama produktivitas dan efektivitas kinerja suatu organisasi atau suatu kelompok. Kemudian yang kedua yaitu adalah keberagaman dalam kelompok kerja, yang dimana organisasi terdiri dari individu dengan berbagai latar belakang, termasuk perbedaan gender, ras, etnis, orientasi seksual, dan usia. Kemampuan menyesuaikan diri dengan keberagaman ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Memahami bagaimana budaya membentuk individu dan menyesuaikan gaya interaksi dapat meningkatkan efektivitas kerja dalam tim yang beragam. Bisa di next. Dan berikutnya yaitu mengenai perubahan pada tingkat organisasi, yang dimana terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu adalah produktivitas, yang dimana organisasi yang produktif mampu mencapai tujuan dengan mengubah input menjadi output secara efisien dan efektif. Efektivitas berarti melakukan hal yang benar, sedangkan efisien berarti melakukannya dengan cara yang paling benar dan dengan biaya serendah mungkin. Kemudian yang kedua yaitu adalah pengembangan efektivitas karyawan, yang dimana lingkungan kerja yang semakin dinamis menuntun karyawan untuk bekerja dalam suatu tim dan beradaptasi dengan segala perubahan. Organisasi memerlukan individu yang aktif berkontribusi dan menunjukkan perilaku positif di tempat kerja. Kemudian yang ketiga yaitu adalah fokus pada sumber daya manusia, yang dimana keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari bagaimana organisasi tersebut mengembangkan dan menghargai karyawannya. Nah, manajer harus lebih baik melibatkan diri dalam mengenali potensi dan nilai dari karyawannya. Kemudian yang keempat yaitu adalah mengelola keragaman dan globalisasi, di mana globalisasi membuka peluang bagi organisasi untuk berkembang dalam lingkungan multikultural. Nah, kemampuan beradaptasi dengan budaya yang berbeda menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan bisnis di tingkat internasional. Dan yang terakhir yaitu ada fleksibilitas organisasi, yang mana organisasi yang fleksibel menerapkan sistem manajemen desentralisasi, di mana wewenang dan tanggung jawab didistribusikan secara berjenjang. Mohon maaf, saya ulangi. Jadi eh, yang kelima yaitu ada fleksibilitas organisasi. Jadi mana organisasi yang fleksibel menerapkan sistem manajemen desentralisasi, di mana wewenang dan tanggung jawab didistribusikan secara berjenjang. Nah, hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan. Bisa di next. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya izin melanjutkan materi presentasi. Materi selanjutnya itu ada dasar motivasi organisasi. Seperti yang kita tahu, dasar motivasi organisasi itu adalah dasar atau landasan yang memotivasi sebuah organisasi. Nah, dasar motivasi organisasi ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada menarik dan menahan orang dalam sebuah sistem, yakni karyawan atau seseorang pekerja yang mempunyai kapabilitas yang baik harus dijaga agar tetap berada dalam sistem karena manusia memiliki fungsi penting. Maka dari itu, penempatan manusia dalam sistem itu harus tepat. Yang kedua ada peran kinerja yang dapat diandalkan. Mohon maaf.
Yang kedua itu ada peran kinerja dapat diandalkan, yakni penentuan peran harus dilakukan dan harus memenuhi tingkat kualitas, tingkat kuantitas dan kualitas kinerja yang minimum. Jadi setiap karyawan itu harus ditempatkan pada perannya masing-masing agar eh, semua kuantitas dan kualitasnya itu dapat terpenuhi. Yang ketiga itu ada perilaku spontan dan inovatif, di mana organisasi dengan segala perencanaannya adalah hal yang sulit ditebak. Tidak semua perencanaan menggambarkan keakuratan dengan tepat, sehingga organisasi harus memberi ruang kepada anggotanya untuk sportif, kreatif, spontan dalam setiap situasi. Nah, yang keempat ada kerjasama. Pola aktivitas yang membentuk organisasi menentukan kerjasama yang saling intrinsik dan berkaitan, di mana kita menyadari nexus kerja sama lebih dari perilaku aktual yang dapat dilakukan. Next slide. Nah, yang kelima itu ada perlindungan. Pola aktivitas yang membentuk organisasi itu menentukan kinerja kerjasama yang saling berkaitan. Mohon maaf, tidak tidak ada kewajiban bagi anggota organisasi untuk menyelamatkan kehidupan dan properti organisasi. Seperti umum apabila mereka tidak melakukan hal tersebut dianggap tidak berharga. Yang keenam itu ada ide konstruktif. Nah, ide konstruktif itu adalah di mana seorang pekerja didorong untuk menyampaikan saran yang konstruktif ke dalam sistem melalui ide kreatif apa perbaikan. Dan yang terakhir itu ada sikap yang sesuai. Nah, sikap yang sesuai itu adalah setiap anggota kelompok itu dapat memberikan kontribusi dengan menciptakan iklim yang sesuai bagi komunitas yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Baik, next slide. Nah, selanjutnya itu ada tipe pola motivasi. Tipe pola motivasi ini tuh ada dua, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul di dalam diri sendiri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Contohnya, seperti seorang karyawan senang bekerja karena merasa pekerjaan itu bermakna, bukan karena bonusnya. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Imbalan atau hadiah ini bisa berupa pujian, penghargaan, uang, atau barang tertentu. Contohnya, misalnya seorang pegawai mengikuti pelatihan karena diwajibkan oleh perusahaan, bukan karena keinginannya sendiri. Next slide. Nah, selanjutnya ada pola motivasi dengan konsekuensi dan cara. Nah, di sini terdapat dua, yakni ada konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Nah, konsekuensi positif ini terbagi menjadi empat, yakni peningkatan produktivitas, di mana motivasi yang kuat mendorong individu untuk bekerja lebih keras untuk mencapai target tertentu. Yang kedua ada kepuasan kerja tinggi, di mana motivasi yang tepat meningkatkan kebahagiaan dan loyalitas terhadap organisasi. Yang ketiga ada kreativitas dan inovasi, di mana motivasi intrinsik mendorong individu untuk berpikir kreatif dan mencari solusi baru. Nah, yang terakhir ada retensi retensi karyawan, yakni motivasi yang baik mengurangi tingkat keluar masuknya karyawan. Nah, untuk konsekuensi negatif ini juga terdapat empat, di mana burn dan stres, di mana motivasi yang berlebihan tanpa keseimbangan dapat menyebabkan kelelahan. Yang kedua ada ketergantungan pada imbalan ekstrinsik, di mana jika hanya bergantung pada insentif individu, itu kurang termotivasi tanpa adanya imbalan. Nah, yang ketiga itu ada persaingan tidak sehat, di mana motivasi kon- kompetitif yang tidak terkontrol itu bisa menyebabkan konflik di antara para pekerja atau karyawan. Dan yang terakhir ada resistensi terhadap perubahan,
yang dimana motivasi yang salah itu bisa membuat individu enggan beradaptasi dengan adanya perubahan. Next slide. Nah, selanjutnya itu ada pola motivasi, konsekuensi, dan syarat. Nah, pola motivasi, konsekuensi, dan syarat ini terdapat 10 bagian, yang dimana yang pertama ada kepatuhan bukan aturan sah, dimana itu kepatuhan merupakan sikap perilaku terhadap simbol otoritas yang berdampak pada kinerja peran yang handal. Namun, kepatuhan terhadap aturan sah yang efektif membuat pengawasan dari peran para anggota menjadi minimal. Yang kedua itu ada kondisi kondusif bagi aktivitas penerima aturan. Nah, di mana itu pengguna aturan harus memperhatikan tiga kondisi, di mana yang pertama itu ada kete- ketepatan simbol otoritas dan relevansi aturan tetap sistem yang terlibat. Yang kedua ada kejelasan norma lega dari aturan, dan yang ketiga adalah pengaturan karakter sanksi. Nah, ketiga ini ada imbalan sistem instrumen. Nah, di mana kategori imbalan pertama adalah promosi dan sebagai pengakuan dan berbagai pengakuan. Di mana kategori keduanya adalah tunjangan seperti fasilitas regensi, biaya perawatan hidup, keamanan kerja, dan kondisi kerja yang menyenangkan. Nah, yang keempat di sini ada kondisi kondusif terhadap ganjaran sistem yang efektif, di mana itu membuat suatu sistem semenarik mungkin dan pengguna imbalan sistem secara seragam pada seluruh anggota sistem adalah kondisi paling tepat agar imbalan seseorang menjadi lebih efektif. Yang kelima itu ada ganjaran individu instrumental, di mana imbalan pengakuan dan moneter pada individu untuk kinerja individual diarahkan pada tingkat kualitas dan kuantitas kerja yang tinggi untuk mendapatkan kinerja peran yang optimal dan membantu menahan orang agar tetap berada dalam sebuah organisasi. Next slide. Bisa di next. Selanjutnya itu yang keenam itu ada kondisi imbalan instrumen individual. Nah, di sini itu terdapat ada tiga kondisi agar imbalan itu berfungsi. Yang pertama itu ada imbalan dipahami dengan jelas guna membenarkan usaha tambahan yang dilakukan untuk mendapatkannya. Yang kedua itu ada imbalan dipahami hubungan langsung dengan kinerja yang ditentukan menurut prestasi imbalan. Dan yang ketiga ada imbalan dipahami sebagai suatu yang adil. Nah, yang keenam itu ada keputusan kerja intrinsik, di mana orang yang menyukai tipe pekerjaan yang dilakukan tidak hanya khawatir terhadap fakta adanya aturan yang menentukan jumlah produksi tertentu pada kualitas tertentu. Yang ketujuh itu ada kondisi kondusif terhadap timbulnya kepuasan kinerja intrinsik, yang dimana motivasi untuk memproduksi dan menghasilkan kualitas kerja adalah kondisi keamanan, peluasan kerja bukan pemecahan kerja. Kesembilan itu ada internalisasi nilai dan tujuan organisasi, di mana internalisasi itu adalah tujuan organisasi. Yang pertama ada beberapa tujuan organisasi umum yang tidak unik. Yang kedua ada terbentuk dengan nilai dan tujuan subsistem organisasi. Dan yang terakhir ada kondisi kondusif dari internalisasi tujuan sistem. Terdapat tiga faktor yang memberi kontribusi, di mana pertama ada partisipasi dalam keputusan-keputusan penting. Yang kedua ada memberikan kontribusi terhadap kinerja kelompok secara signifikan. Dan yang terakhir itu ada berbagai imbalan dengan pencapaian yang tepat. Next slide. Nah, untuk materi yang terakhir di sini ada kepuasan sosial dan hubungan kelompok primer. Kelompok primer itu memainkan peran vital dalam pembangunan kepuasan sosial melalui hubungan yang mendalam, dukungan emosional, dan interaksi yang intens. Kualitas hubungan dalam kelompok ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu,
tapi juga berkontribusi pada pembentukan komunitas yang lebih kohesif dan suportif, seperti kelompok primer atau keluarga atau sahabat terdekat. Next. Nah, baik. Materi kita cuma sampai sini. Saya akan membacakan kesimpulan pada materi kali ini, yang dimana perilaku organisasi dalam akuntansi keperilakuan membahas bagaimana individu, kelompok, dan manajemen berinteraksi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Manajer memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, pengelolaan tim, serta meningkatkan produktivitas dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, perubahan dalam organisasi terjadi pada berbagai tingkat, baik individu, kelompok, maupun organisasi, yang melibatkan aspek motivasi, kerjasama, keberagaman, fleksibilitas, serta pengembangan karyawan, yang dimana motivasi dan kepuasan kerja menjadi faktor kunci dalam mendorong kinerja dan membangun hubungan sosial yang baik. Dengan memahami konsep perilaku organisasi, manajemen dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, meningkatkan keterlibatan karyawan, serta memastikan organisasi tetap adaptif dan kompetitif menghadapi tantangan. Baik, itu tadi kesimpulan dari materi kali ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau banyaknya terjadi kesalahan pada saat penampilan PPT. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.